Negara Korea Selatan memiliki hari libur nasional yang paling terkenal, yaitu Hari Raya Solal atau Hari Raya Tahun Baru Imlek. Peringatan Solal merupakan peringatan sebagai hari pertama dalam kalender lunar. Biasanya orang Korea merayakan Solal selama 3 hari, yaitu hari sebelum, hari H, dan 1 hari berikutnya. Pada hari sebelum perayaan Solal, semua mempersiapkan tahun baru sampai tengah malam dan saling memberi hadiah akhir tahun berupa makanan atau minuman yang enak-enak kepada kerabat. Tradisi ini dinamakan sechan atau hadiah makanan. Di pagi hari tahun baru, seluruh orang Korea Selatan mandi dan menggunakan pakaian baru untuk menyambut tahun baru. Tradisi ini dinamakan Solbim. Di hari Solal ini, orang Korea memberikan salam dan hormat di hadapan orang tua yang disebut Jol dengan cara membungkukkan badannya untuk mendapatkan restu dan berkah dari orang tuanya. Pada saat tahun baru, orang-orang berbicara dan mengungkapkan harapan dan hal-hal yang baik-baik seperti mengharapkan kesehatan dan cita-cita. Ini dinamakan Dokdam atau ungkapan harapan yang baik. Orang Korea Selatan tidak terbiasa makan sendiri, karena ini muncul tren mukbang. Mukbang telah menjadi budaya kontemporer di negara Korea Selatan. Istilah mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan, dan bangsong yang artinya siaran. Maka dari itu mukbang adalah seseorang yang menyantap makanan sambil melakukan siaran. Maka dari itu, mencari teman makan secara online dengan menonton atau melakukan mukbang dianggap sebagai pilihan terbaik bagi mereka yang tidak memiliki teman makan. Beberapa makanan yang sering dimakan ketika siaran mukbang seperti tteokbokki, samgyeopsal, ramyun, jjajangmyeon, kimchi, dan lainnya. Sama seperti di Indonesia, Korea Selatan juga memiliki budaya makanan pokok nasi dan asinan yang bernama kimchi. Kimchi berasal dari kata timchae yang artinya sayuran yang direndam. Maka dari itu, kimchi adalah makanan yang terbuat dari sawi putih yang difermentasikan dengan pasta cabai Korea atau gochujang dan memiliki rasa yang gurih, asam, dan pedas. Kimchi lebih dari sekedar hidangan sampingan. Ia adalah jantung dari meja makan Korea. Hampir setiap makanan disertai dengan porsi kimchi, termasuk nasi yang mana pasti ada kimchi. Tradisi mengumpulkan keluarga dan tetangga untuk membuat kimchi dalam jumlah besar pada musim dingin disebut kimjang. Hal ini momen solidaritas dan kerjasama yang mencerminkan nilai-nilai komunitas dalam budaya Korea Selatan. Ritual kimjang ini telah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu yang menjadi warisan kebudayaan non-benda. Kimchi sudah menjadi ikonik bagi negara Korea Selatan karena keunikan rasanya. Tak hanya untuk memanjakan lidah, kimchi membawa sejuta manfaat bagi kesehatan. Yang pertama, fermentasi kimchi menghasilkan antioksidan yang kuat sehingga membuat wajah terlihat lebih muda. Yang kedua, kandungan antioksidan dalam kimchi membantu mengurangi risiko kanker. Dan yang ketiga, dapat menurunkan kolesterol. Jika kamu suka nonton drama Korea, pasti sudah tidak asing lagi dengan makanan ini. Bibimbap. Bibimbap berasal dari kata bibim yang berarti campur dan bap yang berarti nasi. Maka dari itu, bibimbap adalah makanan yang terdiri dari sayuran, telur, daging sapi, dan nasi. Sebelum menyantapnya, kita juga perlu mencampurkan dengan gochujang atau pasta cabai merah. Sayuran yang ada di dalam bibimbap berbagai macam seperti wortel, acar, lobak, bayam, tauke, dan lainnya. Hidangan ini juga terkadang disebut sebagai dolsot karena dihidangkan menggunakan mangkuk batu yang dipanaskan. Bibimbap memiliki simbol dari karakter orang Korea yang suka membaur dan berkelompok satu dengan lainnya. Hal ini berasal dari bibimbap yang menggabungkan beberapa elemen dan mencampurkannya menjadi satu, sehingga terungkap bahwa
budaya Korea merupakan budaya satu kantong. Hal ini dikarenakan orang Korea gemar membawa bahan apa saja ke dalam satu kantong. Adakah yang Tom member BTS ini sedang makan apa? Ya benar, tteokbokki. Tteokbokki merupakan hidangan yang terbuat dari tok atau kue beras dan dimasak dengan gochujang, kemudian biasanya ditambah fish cake dan telur. Tteokbokki memiliki tekstur yang kenyal dan rasa pedas manis. Di negara Korea Selatan, tteokbokki adalah makanan sejenis street food dan termasuk kategori bunsik. Tteokbokki sering dianggap sebagai hidangan yang merefleksikan kreativitas kuliner dan budaya makanan jalanan yang meriah di Korea Selatan. Kepopuleran tteokbokki di Korea Selatan telah mendorong produksi tteokbokki versi instan atau siap saji. Hal ini juga membuat mark lokal versi tteokbokki sesuai dengan lidah setempat. Di Korea Selatan, penyajian makanan diletakkan di meja kecil. Selain nasi dan sup adalah makanan pendamping yang dimakan secara bersama-sama atau disebut banchan. Untuk penataan kalian bisa lihat pada gambar ini ya. Selain itu, di Korea makan menggunakan sumpit dan sendok. Di Korea, mangkuk harus tetap di meja dan tidak boleh diangkat. Gunakan sendok atau membungkukkan badan agar lebih dekat dengan mangkuk di atas meja. Inilah kekayaan budaya Korea Selatan yang tercermin dalam kelezatan makanannya. Mari kita selalu menghargai dan memahami bahwa makanan adalah jendela yang membawa kita lebih dekat dengan budaya suatu negara. Terima kasih dan sampai jumpa.